Saudara, sengketa gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Kota Solo berlanjut ke proses mediasi. Nantinya mediasi akan dipimpin hakim mediator yang telah ditetapkan pengadilan. PN Kota Solo telah menetapkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Solo, Adi Sulistiono, sebagai hakim mediator perkara gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Humas Pengadilan Negeri Bambang Arianto menegaskan, mediator akan hadir sesuai dengan perintah pengadilan. Mediasi akan berjalan dengan tenggat waktu 30 hari, saudara. Apabila tidak mencapai kesepakatan, maka sidang akan dilanjutkan ke pokok perkara. Di sini kan? Oh, di mana sidangnya di bawah ya? Saya ingin menjelaskan bahwa pertanyaan besar yang harus dijawab untuk nanti di persidangan itu adalah saya memberi catatan paling tidak ada 5. Pertama adalah yang memang selama ini harus dijawab di publik, apakah benar Jokowi itu punya ijazah? Nanti Pak Jimmy nanti akan menjawab, apakah benar Jokowi punya ijazah? Karena kalau dia punya ijazah, mereka hanya selalu berdalih akan menyerahkan di persidangan. Sudah terlalu banyak persidangan dilakukan dan mereka tidak pernah ada. Hari ini kami menantang sebenarnya Jokowi, tidak perlulah keliling ke Indonesia, tapi datang ke PTW menyatakan bahwa ini loh ijazah itu kalau memang ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalaupun itu ada, apakah betul yang diklaim itu ada betul ijazahnya Jokowi? Karena banyak juga yang berseliweran bahwa ternyata itu bukan ijazahnya gitu ya. Tapi sekali lagi itu kan dugaan-dugaan gitu ya. Yang ketiga, kalaupun itu ada, pertanyaan yang ketiga itu adalah apakah itu benar asli? Teman-teman perlu pahami bahwa, perlu ketahui gitu ya, informasi ini. Sejak tahun 2000 dan puncaknya di tahun 2014, itu ada Satgas Mafia Ijazah Palsu. Dan yang banyak dicatut namanya itu adalah universitas, salah satunya adalah UGM. Yang menarik adalah, pada saat itu sudah menjabat sebagai Presiden Joko Widodo. Ada Satgas Mafia Ijazah Palsu, ada surat edaran untuk penertiban ijazah palsu, tapi yang ditertibkan adalah 2 menteri yang getol memberantas ijazah palsu. Itu kan di situ posisi yang menjadi anomali-anomali gitu ya. Yang ketiga adalah persoalan yang paling mendasar, kalau dia ijazahnya palsu, kalau dia ijazahnya asli, kalau dia ijazahnya ada dan asli, pertanyaan ketiga adalah apakah itu diperoleh secara sah? Disinilah kepentingannya UGM. Fakta persidangan, saya mereview beliau ya, untuk semua kita sama-sama ingat, fakta persidangan di KIP ada banyak anomali. Yang harus dijawab adalah oleh UGM, apakah itu diperoleh secara benar atau tidak. Karena ada beberapa proses yang tidak dilakukan gitu ya, yang tidak diketahui. Misalnya, kita tidak pernah mendapatkan data berkaitan soal KKN. Jumlah SKS-nya kita tidak pernah dapat. Yang ada adalah daftar nilai gitu ya. Informasi nilai tapi daftar nilai tidak ada. Itu yang kita ini. Dan yang terakhir berkaitan soal, yang berkaitan adalah di soal pencalonan. Pencalonan itu adalah berkaitan di soal di KPU. UGM harus menjawab di dalam adalah berkaitan soal apakah betul UGM menyatakan memberikan yang namanya pengesahan gitu ya terhadap ijazah. Karena ada banyak di situ yang tidak sesuai. Termasuk soal kesesuaian data. Karena ada banyak yang ketidaksesuaian. Terutama di soal data menyebut jurusan teknologi perkayuan. Satu, motif ingin mengulur waktu, ya, dengan banding di PT UN ini kan ada waktu mengulur paling tidak 3 bulan ya, nanti sidang-sidang di PT UN. Kemudian ingin menjaga bunker rahasia ijazah Jokowi dan rahasia-rahasia lainnya. Yang ketiga, Jokowi ingin mengubur isu ijazah ini dengan tadi disinggung. Jokowi ini secara politis ya, menurut saya sebagai mantan pejabat publik, mantan presiden, orang nomor 1 di Brin, sama sekali sangat tidak artinya itu egoisme politiknya terlalu kuat. Misalnya tadi disinggung, dia memilih ya bulan-bulan ini sampai ke depan Juni ini untuk jalan-jalan ke Indonesia untuk mengkampanyekan partai putranya dan mengkampanyekan anaknya bisa menang di pemilu 2009 walaupun pemilu masih 3 tahun lagi. Tetapi untuk satu hal yang sudah berlarut-larut 3 tahun, menunjukkan ijazah secara terbuka untuk bersedia di forensik, dia tidak mau. Jadi dia memilih
melampiaskan syahwat politiknya ketimbang syahwat ketimbang kewajiban menjadi warga negara, pejabat publik yang baik. Ketika dipertanyakan dokumen paling penting, ijazahnya, dia tidak mau. Di kalangan termo ada pertanyaan, Jokowi tidak berkewajiban menunjukkan ijazahnya. Betul, kalau kalian termul yang orang biasa. Tapi pejabat publik ketika dipertanyakan itu harus memberikan penjelasan. Kemudian kalau dibandingkan Megawati tidak pernah dipertanyakan, Prabowo tidak pernah dipertanyakan ijazah. Loh, lah mereka tidak mengklaim S1. Mereka tidak pernah mengklaim sebagai lulusan universitas ternama. Mereka hanya menggunakan ijazah SMA. Jadi nggak ada soal dibandingkan itu. Nah, itu tadi dugaan kami, motivasinya memang ingin mengubur. Di sidang ini kami ingin memastikan nanti Majelis Hakim PT UN membaca seluruh keberatan kami yang intinya ada dua, yaitu soal absolut kompetensi absolut dan kompetensi relatif yang akan dijelaskan oleh Mbak Leoni. Bahwa putusan KIP untuk sengketa nomor 055/10 KIP tahun 2025 itu sudah ingkrah tanggal 13 April 2026. Sementara UGM memasukkan gugatan keberatan ke petun itu sudah lewat tanggal 14, baru sampai ke kami tanggal 15 April. Jadi ini udah ingkrah. Lalu saya sebagai akademisi hanya menghimbau untuk UGM, untuk rektorat yang bertanggung jawab, sebagai institusi pendidikan, sebagai akademisi, di mana UGM tempat mengabdi dan lahirnya akademisi. Kaum pandai yang mengedepankan integritas, penjaga moral dan etika, ini sangat luhur, ya. Tempat lahirnya pemimpin bangsa dan mungkin banyak lagi calon pemimpin bangsa ke depan. Nah, saya menghimbau UGM untuk turut ya menyelesaikan skandal ijazah milik mantan Presiden RI dengan cara yang mudah. Singkat saja Pak, kalau membaca kasus yang Suginur kan kasus pernah narapidana, kasus pencemaran nama baik Jokowi, akhirnya kan diampuni oleh Presiden Prabowo Subianto. Apakah itu juga akan jadi pertimbangan penyidik untuk meneruskan atau tidak kasus ini? Itu bagus sekali, karena apa? Objeknya adalah ijazah palsu. Nah, buktikan dulu si objek itu palsu nggak ijazah ini. Nah, kalau ijazahnya betul-betul palsu, ya bukan cemarkan nama baik, namanya membuat berita bahwa ijazah itu palsu gitu. Tapi kalau ijazahnya asli dikatakan palsu, ya baru itu mencemarkan nama baik. Oke, sudah kami tangkap poin dari situ Pak Sus. Saya mau dengarkan Pak Refli. Bang, tadi disampaikan foto muda, foto tua itu bisa berubah atau seperti apa? Begini ya, kalau kita mau melihat sesuatu itu harus saintifik, harus ilmiah, harus menggunakan sebuah metode dan harus rely on pada orang-orang yang memang pakar di bidangnya. Sejak awal, Rismond itu mengatakan itu bukan foto Jokowi. Oke? Itu dulu standing point-nya. Roy Suryo mengatakan itu bukan foto Jokowi. Topi merah bukan foto Jokowi. Banyak sekali ahli digital forensik yang mengatakan bukan foto Jokowi. Nah, itu dulu yang kita pegang. Bukan foto Jokowi. Mereka membandingkan dengan apa? Mereka membandingkan dengan Jokowi presiden. Karena begini, termasuk Dr. Tifa juga. Ada yang tidak bisa berubah dari muka orang. Misalnya rahang, bentuk hidung, mulut, bibir, dan lain sebagainya. Kita akan bicara tentang pertanggungjawaban seseorang yang hidungnya lancip, pakai kumis, yang giginya, maaf kata, tidak terlalu bagus apa ya. Nah, dengan sosok Jokowi yang sekarang berbeda. Oke, jadi menurut RT ini beda semua? Iya, jadi kita bicara tentang a scientific proof. Bukan perasaan. Kalau perasaan itu satu. Itu kan baru satu aspek. Aspek lainnya kan ada. Kemarin, kok ini tidak ada embossnya, tiba-tiba ada emboss. Gak ada watermarknya, tiba-tiba ada watermark. Kan begitu. Kemudian, logo UGM yang kemudian kata Adi Aswan asli ternyata agak merah sedikit. Sebentar. Nah, lalu yang terjadi adalah ketidakpercayaan orang terhadap dokumen itu selalu melalui serangkaian scientific proof. Jadi nggak bisa kita mengatakan dengan perasaan. Saya ketemu Dumatno dan lain sebagainya. Bukan soal Dumatnonya, itu bukan foto Jokowi. Yang paling penting itu. Tim Anda sudah melihat dengan foto Jokowi zaman dulu di sehari-hariannya, dengan keluarga, dengan itu Anda sudah membandingkan begitu ya. Jadi itu kesimpulan mereka. Bahkan Roy Suryo tidak berubah. 99,9% itu foto, itu bukan Jokowi. 99,9% itu saya dengar-dengar Risma itu dapat gelar pejabat teras, pemuja hebat tembok ratapan Solo. Pejabat teras gelarnya. Nah, kalau saya ingin nyanyi buat Rismond ini si Malakama, ada lagunya itu nama Kusmoyo.
Maju kena, mundur pun apalagi terus kena. Karena kalau dia mencabut dia kena pasal 373 KUHP baru, kalau KUHP lama pasal 242, ancamannya berapa? 7 tahun. Langsung bisa ditahan. Nambah daftar panjang lagi baik. Geng Solo diangkut satu-satu. Kemarin Rasman, sekarang Rismon, besok biangnya kayaknya. Sepertinya begitu. Karena itu udah ditakdirkan, karena apa yang dia perbuat harus menanggung risiko. Itu di dunia aja, di akhirat tahu seperti apa ya. Karena itu berkaitan dengan publik, kebijakan. Ngeri. Makanya sekolah-sekolah itu harus diperketat. Jangan ada cabang. Kejar paket C, kejar paket A, B, udah macam-macam dah. Itu masih abu-abu itu. Ada yang benar-benar hitam yang palsu ini. Coba gimana tuh negeri kita ini mau bener? Sistem pendidikannya aja bisa dipalsukan, ijazahnya. Mau dapat jebolan yang bagus, supaya dapat pejabat yang berkualitas, susah. Karena banyak yang instan. Titel lar udah kayak kopi kapal api, rencengan tuh. Ya, untuk kemungkinan besok ada lagi selain yang lagi rame, ijazah Pak Jokowi, Rasman, Rismon, siapa lagi tuh, Firdaus, banyak sebenarnya. Menteri DPR RI, DPRD tuh diusut, tidak menutup kemungkinan ya, karena kebanyakan yang masuk jadi DPRD, DPR RI itu ada mantan preman, pedagang, tahu-tahu punya sarjana, punya titel sarjana, depan belakang banyak. Telusuri itu. Oke, halo teman-teman Sobat Multi, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, selama mendengarkan para pendengar sekalian rakyat Indonesia yang tercinta, kebenaran dan keadilan, ya kita melihat selama ini lebih dari satu dekade, ya satu pertanyaan besar terus ganggu di langit, yang dimana dan apabila ijazah sarjana yang dipegang oleh mantan Presiden Joko Widodo itu sah atau palsu. Ya Sobat Multi, ini ia tutup-tutupi kebohongan besar yang menjadi dasar kekuasaannya, tahunai PAIN dan bangsa Republik Indonesia, yang dimana kita melihat di sini berulang kali pertanyaan ini dijawab dengan ancaman, tuduhan, fitnah hingga pembukaman. Ya siapapun yang berani meragukan dokumen itu dicatat sebagai pengganggu stabilitas bahkan di proses hukum. Ya namun hari ini kita melihat semuanya berubah. Ya kita melihat bahwa perubahan itu hari ini akhirnya tiba, ya saat Jokowi disidang. Ya, teman-teman Sobat Multi semuanya, kita melihat bahwa ijazahnya ternyata sesuai prediksi yang selama ini disampaikan oleh para ahli dan aksi mata dan terungkap sudah alasan sebenarnya, ya mengapa selama ini dia takut menghindarkan dan menolak datang di pengadilan. Ya di sini kita juga melihat apa yang sebenarnya terungkap di ruang sidang. Ya terusnya kita masyarakat Indonesia bertanya-tanya, ya mengapa dikatakan sesuai prediksi dan apa yang membuat Joko Widodo selama ini merasa ketakutan dan tidak berani menghadapi proses hukum secara terbuka. Ya tentunya, dan kita melihat juga apakah memang di sini Joko Widodo benar-benar tidak mempunyai ijazah asli. Ya dan terutama sekali dikarenakan Jokowi takut hadir di persidangan.
Nah, kita melihat bahwa persidangan dimulai dengan keterangan atau ketenangan yang terasa di udara, yang dimana ruang sidang penuh dengan saksi, ahli hukum, wartawan, dan masyarakat yang ingin melihat kebenaran. Ya, seperti yang sudah diperkirakan, ya sejak awal terlihat jelas dan ketidaknyamanan yang mendalam dari pihak yang menghadiri untuk mewakili dokumen tersebut. Ya, hakim mulai dengan pertanyaan dasar yang seharusnya mudah dijawab jika dokumen itu benar-benar asli. Ya, Sobat Politik, kita melihat bahwa diperlihatkan ciri keamanan resmi yang terletak pada ijazah Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985. Ya, kita melihat bahwa di mana tanda air lembaga kampung yang harus terlihat ditertawa di terwang cahaya. Ya, kita melihat bahwa kemudian jawaban yang diberikan hanya berputar-putar, ya tidak langsung dan tidak memberikan bukti nyata. Ya, bahkan tim pendamping hukum tidak bisa menunjukkan ciri keamanan yang wajib ada. Ya, kita melihat bahwa hal ini persis sesuai dengan prediksi yang sudah disampaikan oleh para ahli bahwa hanya dokumen sejak tahun bertahun, ya ijazah yang ditunjukkan tidak memiliki unsur keamanan asli, ya yang menjadi ciri khas dokumen resmi Universitas Gadjah Mada masa itu. Ya, Sobat Politik semuanya, kita juga melihat bahwa kemudian hakim, ya dibandingkan dengan dokumen asli, ya dimiliki oleh alumni lain yang lulusan di tahun yang sama, ya kita melihat bahwa terlihat jelas perbedaan yang mencolok, ya karena posisi tertulis melencak hingga 4 mame atau jenis huruf dan ketebalan garis tidak sama persis. Ya, kita melihat bahwa ini tidak ada stempel yang penyerahan dokumen yang wajib ada. Ya, tanda tangan pejabat terlihat sebagai triliunan atau tiruan, ya bukan tanda tangan asli yang diserahkan langsung. Ya, semua ini persis seperti yang sudah diperkirakan oleh para ahli forensik dan mantan pejabat arsip kampus. Ya, yang dimana kita melihat mereka sudah mengatakan sejak lama bahwa jika diperiksa secara teliti, ya perbedaannya akan terlihat jelas. Ya, kita melihat juga dari sini hari ini prediksi itu terbukti 100% benar di hadapan sidang. Ya, Sobat Politik semuanya, kita juga melihat kemudian apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan sesuai prediksi. Ya, untuk itu mari kita jelaskan secara rinci agar kita tidak ada keraguan lagi. Ya, teman-teman Sobat Politik semuanya, kita melihat bahwa selama ini ada dua kelompok pandangan yang berbeda, yang dimana kita melihat pihak pembela yang menyatakan dokumen itu sah, yang dimana karena ada nama tercatat di buku induk, yang kemudian pihak penggugat dan ahli hukum yang mengatakan bahwa tercatat lurus tidak sama dengan dokumen fisik yang ditujukan adalah asli dan sah. Ya, kita melihat Sobat Politik dimanapun Anda berada pada hasil persidangan hari ini, ya di sini membuktikan bahwa prediksi kelompok kedua benar adanya. Ya, berdasarkan kesaksian From Firman, mantan kepala arsip Akademi Universitas Gadjah Mada yang menjadi saksi kunci di sidang ini. Ya, kita melihat bahwasannya memang di sini benar-benar Joko Widodo ini tercatat sebagai bahwa mahasiswa yang menyelesaikan pendidikannya. Namun dokumen aslinya tidak pernah diambil dan dinyatakan hilang dalam catatan administrasi sejak tahun 1986. Ya, menurut aturan, ya jika hilang harus menunjukkan pengganti yang akan tertulis jelas dalam dokumen pengganti ijazah yang hilang. Ya, kita melihat di sini bahwasannya yang ditunjukkan justru dokumen yang dibuat penyerupai asli tanpa keterangan apapun. Ya, Sobat Politik, ini adalah tiruan bukan dokumen resmi yang terlibat kampus. Ya, kita melihat bahwa kemudian ini persis seperti yang sudah diprediksi sejak awal, bahwasannya ada perbedaan besar antara status kelulusan dan keabsahan dokumen fisik yang digunakan sebagai syarat resmi dan yang digunakan selama ini ternyata bukan dokumen yang sah atau secara produk, dan melainkan yang dokumen yang dibuat menyerupai asli untuk menutupi fakta hilang. Ya, Sobat Politik, iya hasilnya pemeriksaan forensik yang dibacakan di sidang juga memperkuat hal ini, yang dimana kita melihat di sini bahwasannya dokumen yang diperiksa dicetak menggunakan kisel resmi yang digunakan Universitas Gadjah Mada pada tahun 1085. Ya, kertas yang digunakan juga tidak sesuai perspektif resmi.
Ya, yang dimana di sini kesimpulannya adalah bahwa dokumen ini bukan dokumen asli yang terlibatkan di Universitas Gadjah Mada. Ya, ini adalah jawaban dari pertanyaan yang selama ini ada. Ya, dimana mengapa Joko Widodo selalu takut menghindar dan menolak hadir secara langsung di persidangan. Nah, Sobat Multi semuanya di sini selama ini beralasan sibuk atau merasa tidak perlu melayani tuduhan yang dianggap fitnah. Ya, namun kita melihat hari ini terungkap alasan yang sebenarnya. Ya, ia tahu persis apa yang akan terungkap jika ia hadir dan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar. Ya, Sobat Multi juga di sini terdapat beberapa pertanyaan, ada beberapa hal yang membuat ketakutan. Ya, yang pertama kita melihat ia tidak bisa menjelaskan asal-usul dokumen tersebut. Ya, dimana jika hadir ia pasti akan ditanyakan. Ya, di sini juga ditanya di mana Anda mendapatkan dokumen ini jika dokumen aslinya tercatat hilang dan tidak pernah diambil. Ya, mengapa Anda tidak mengurus pengganti yang sah, ya, melainkan membuat dokumen yang menyerupai asli. Ya, Sobat Multi semuanya, tentunya ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab tanpa mengakui bahwasannya dokumen itu dibuat secara tidak resmi sama sekali. Ya, baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini pembahasan video kali ini dan kita akan menantikan video-video selanjutnya. Untuk itu jangan lupa teman-teman berikan tanggapan dan Anda menulis di bawah kolom komentar. Ya, terima kasih teman-teman. Salam NKRI, harga mati.